funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfiat Nur Karimah, NIM 21862060003 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2021A STKIP PGRI Sidoarjo. Saya akan menampilkan video pembelajaran tentang penalaran deduktif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Kondas Matematika. Let's start it. Apa itu penalaran? Penalaran merupakan proses menarik kesimpulan dari suatu argumen. Penalaran matematika digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari kasus atau hal-hal umum ke hal-hal khusus. Simpulan didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan khusus serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi. Penalaran deduktif ada dua, yaitu penalaran kondisional dan silogisma. Kita akan membahas tentang penalaran kondisional terlebih dahulu. Penalaran kondisional merupakan penalaran yang menjelaskan hubungan antara kondisi jika maka. Contoh soal, jika harga naik maka permintaan turun. Jika permintaan turun, maka barang yang dijual semakin sedikit. Tentukan simpulan dari pernyataan di atas. Cara penyelesaiannya, yang pertama, jika harga naik maka permintaan turun. Yang kedua, jika permintaan turun maka barang yang dijual semakin sedikit. Simpulan yang dapat diperoleh adalah jika harga naik maka harga barang yang dijual semakin sedikit. Contoh penalaran kondisional. Yang pertama, memperkuat anteseden. Contohnya, jika n bilangan genap maka ia habis dibagi 2. N bilangan genap, oleh karena itu n habis dibagi 2. Contoh yang kedua, memperkuat konsekuen. Contohnya, jika A dan B lebih besar dari 0 maka A plus B lebih besar dari 0. Oleh karena itu A dan B lebih besar dari 0. Contoh yang ketiga yaitu menyangkal anteseden. Contohnya, jika suatu bangun geometri berbentuk persegi panjang, maka terdapat dua pasang sisi yang sejajar. Suatu bangun geometri tidak berbentuk persegi panjang, oleh karena itu ia tidak mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Contoh yang keempat yaitu menyangkal konsekuen. Contohnya, jika suatu bangun geometri beralas A dan tinggi T mempunyai luas setengah alas T, maka bangun itu adalah segitiga. Suatu bangun geometri beralas A dan tinggi T bukan merupakan segitiga, oleh karena itu luasnya tidak sama dengan setengah A kali T. Jenis penalaran kondisional, contoh 2 dan contoh 3 merupakan suatu bentuk penarikan kesimpulan yang salah atau tidak valid. Kedua jenis penalaran tersebut masing-masing merupakan bentuk konvers dan invers dari pernyataan implikasi. Sedangkan bentuk penarikan kesimpulan contoh 1 dan contoh 4 adalah benar atau valid. Masing-masing merupakan modus ponen dan modus tollens. Menguatkan anteseden berarti bahwa jika sebagai bagian dari kalimat adalah benar. Jenis penalaran ini menuju pada kesimpulan yang valid atau benar. Menguatkan konsekuen berarti maka sebagai bagian dari kalimat adalah benar. Jenis penalaran ini menuju kesimpulan yang salah atau tidak valid. Penalaran jenis ini merupakan salah satu kesalahan penalaran. Contoh penalaran deduktif yang kedua yaitu penalaran silogisma. Penalaran silogisma merupakan jenis penalaran yang menggunakan kata semua, beberapa, dan tidak satupun. Silogisma terdiri dari dua premis atau pernyataan ditambah dengan kesimpulan. Contoh penalaran silogisma. Contoh yang pertama, beberapa bilangan asli adalah bilangan prima. Beberapa bilangan prima adalah bilangan ganjil. Oleh karena itu, beberapa bilangan asli adalah bilangan ganjil. Contoh tersebut adalah benar. Contoh yang kedua, beberapa bilangan ganjil adalah bilangan prima. Beberapa bilangan prima adalah bilangan genap. Jadi beberapa bilangan ganjil adalah bilangan genap. Penalaran deduktif menjamin kesimpulan yang benar.
Jika A premis dari argumen adalah benar dan B argumen adalah valid atau logis, namun kesimpulan boleh jadi benar hanya dalam situasi tertentu. Misalnya jika premis tidak benar, maka kesimpulan mungkin akan salah. Penalaran deduktif dapat dikerjakan secara murni dan tak murni. Argumen yang valid dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Argumen yang tidak valid dapat menghasilkan kesimpulan yang masih dapat dipertanyakan. Sayangnya, argumen yang tidak valid dapat pula secara sepintas masuk akal. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen